Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang investasi saham. Nah, sebetulnya kawan-kawan, menurut saya investasi saham itu adalah hal yang mudah gitu. Kenapa hal yang mudah? Karena ini bisa dianalisa memang dengan secara sangat logik gitu. Jadi dia eh, hal yang mau kita putuskan itu jika dibangun berdasarkan logika yang jelas, maka menurut saya kecil kemungkinan untuk gagal gitu. Kecuali memang ada situasi yang di luar kendali kita. Misalnya apa? Misalnya COVID. Misalnya krisis finansial tahun 2008, ya kan? Misalnya tahun 98 gitu kan. Nah, di luar ini semua sebetulnya kalau situasinya aman-aman aja, normal kayak biasa gitu kan, stabil, saham itu cenderung bergerak naik dia, baik dari IHSG-nya atau saham-saham yang di bursa efek kita gitu kan. Nah, memang pergerakan saham ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu kan, ada banyak variabel gitu. Tetapi yang membedakan investor A dengan investor B itu sebetulnya metode analisanya. Kalau dan tujuannya juga. Kalau dia mau jadi seorang trader, biasanya dia akan lebih memakai technical analysis. Kalau dia mau jadi seorang investor, biasanya dia akan memakai analisa fundamental analysis, ya kan? Nah, jadi kalau saya sendiri, saya memakai analisa fundamental. Saya nggak ngerti tentang analisa teknikal. Oke, jadi kalau misalnya saya katakan investasi saham itu mudah, kenapa? Karena dia sangat logik menurut saya kalau dipakai dengan analisa fundamental. Disusun dasar-dasar logikanya dengan analisa fundamental gitu kan. Misalnya saya mau beli saham BRI misalnya, kode saham BRI gitu. Nah, saya harus menyusun why-nya gitu kan. Kenapa saya beli saham BBRI ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itulah dasar-dasar logika itu disusun kan, sampai saat jadi satu hipotesis kita kan, untuk kita gunakan sebagai eh, pertimbangan membuat decision gitu kan. Nah, kalau misalnya saya mau beli saham BRI, misalnya dasar logikanya saya susun dulu gitu kan, harga sahamnya berapa hari ini, oke, saya catat dulu. Kemudian saya lihat dulu siapa pengendali sahamnya. Pengendali sahamnya misalnya kita tahu pemilik saham terbesar pemerintah Republik Indonesia gitu kan, udah selesai. Berarti saham negara, berarti BUMN, ya kan? Oke. Kemudian saya track di harga hari ini dia ini sudah turun berapa persen dan kapan dia pernah sejarah pernah turun dalam. Nah, maka saya akan kembali ke peristiwa COVID 2020 kan. Nah, saya hitung dia dari harga tertinggi di 2019 turun sampai ke titik terendah di 2020 itu berapa persen dia? Misalnya 40% gitu kan. Oke. Harga BBRI hari ini dilihat dari all time high terakhirnya sudah turun berapa persen gitu kan. Kalau misalnya saya dapati penurunannya sama besar persenannya, maka kan ini peluang emas. Kenapa saya bilang peluang emas? Karena situasi sekarang nggak COVID, 2020 COVID gitu. Parah situasi ekonominya memang di 2020 itu kan. Kalau misalnya laba perusahaan bertumbuh, kemudian misalnya kinerjanya tetap bagus, dia tetap bagi dividen gitu kan, di harga yang murah, berarti kan ada sesuatu yang anomali gitu, aneh gitu ya, di luar yang seharusnya gitu kan. Karena kalau laba naik, dia tetap bagi dividen, kinerjanya bagus, berarti seharusnya harga sahamnya naik kan. Nah, ini kenapa dia turun? Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah,
Apa? Nah, itu harus kita cari lagi gitu kan. Misalnya apa? Rasio NPL-nya naik kah? Rasio kredit macetnya gitu kan. Nah, apakah karena situasi global, misalnya karena nilai tukar rupiah atau suku bunga? Kalau saham perbankan itu pasti kalau nggak suku bunga sama nilai tukar mata uang gitu kan. Nah, ya udah tinggal kita kaitkan aja. Apakah wajar memang dengan penurunan rupiah yang sekian dan inflasi sekian, kemudian suku bunga sekian, dia bisa sampai separah ini gitu. Udah, gitu aja kan. Nah, setelah itu kalau saya sendiri karena saya cenderung mengikut role model saya Pak Lo Keng Hong, jadi saya harus masukin faktor valuasi gitu. Apakah saham ini sudah murah atau enggak gitu kan. Biasanya hitung valuasinya dari PE ratio dan price to book value kan. Nah, ini terkait cara ngitung PE ratio dan price to book value ini memang harus dipelajari gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba pemula searching Google tahu udah. Memang ada rumusnya kalau kita searching di Google. Tapi untuk mengait-ngaitkan itu harus kita pelajari juga gitu kan, sama orang yang udah tahu atau dari video-video di YouTube atau di buku juga bisa gitu kan. Nah, ya udah gitu, susunan logikanya itu aja. Jadi kenapa saya bilang katakan mudah, intinya beli aja saham yang besar, perusahaan besar atau bagus gitu kan, kemudian laba tinggi besar gitu. Misalnya laba besar katakanlah di atas 1 triliun misalnya. Oke, di valuasi yang murah. Valuasi yang murah misalnya katakanlah PE ratio-nya di bawah 9 kali atau 8 kali, price to book value-nya di bawah 1 kali atau maksimal 1,5 kali. Oke. Kemudian lihat labanya gitu di laporan keuangan itu kan. Kan kita bisa lihat itu 2020 berapa labanya, 2021, 2022. Kalau labanya naik terus bagus banget. Tapi kalau labanya naik, turun, naik, turun. Nah, intinya lihat di ujungnya aja gitu. Dia dari 2020 ke 2023 ini lompat gak sih? Apakah di 2023 ini naik? Misalnya kan 2020 500M, 800M, tiba-tiba turun 300M, naik jadi 600M, kemudian di ujung 1 triliun. Nah, berarti itu bagus gitu kan. Naik dia intinya, walaupun ada tahun yang turun ya wajar, namanya bisnis ya kan. Nggak mungkin stabil terus gitu kan. Walaupun ada juga yang wonderful banget stabil terus ya kan. Kayak misalnya kalian cek Leo itu. Leo itu kan naik terus labanya tuh. Dari tahun 2018 naik 2019 2020 naik terus labanya, cuk, laba bersihnya. Nah, itulah kita selip aja di situ kemarin kan. Kenapa kita belum lihat Leo pada saat itu? Karena sebetulnya kalau kita lihat mungkin kita beli juga gitu kan. Karena itu indikasi yang bagus banget. Nah, kemudian kita cek bagi dividen gitu kan. Kalau misalnya kalian sudah membeli perusahaan yang bagus, pemegang sahamnya jelas, ya kan, kalian beli di valuasi di harga yang murah, misalnya di bawah PE ratio 9 kali atau di bawah price to book value 1 kali, dan dia rutin bagi dividen, kalau kalian rugi lagi udah kebangetan itu kan, udah kebangetan. Karena kita udah beli perusahaan ini di harga yang murah, oke, di bawah harga wajarnya. Dia labanya, kualitas labanya bagus, naik gitu kan, aset, ekuitas masuk akal semua kan, rutin bagi dividen gitu kan, nggak pernah absen gitu kan, kecuali mungkin di tahun dia ada rugi dia absen bagi dividen. Dan dividen yieldnya itu besar, misalnya dividen yieldnya itu bisa kita perhitungkan 10%, atau payout ratio-nya itu bisa di atas 50%, kayak 60% atau 70% kan, itu udah bagus banget gitu kan. Kemudian kita tahu rekam jejak perusahaan ini, dia pernah di harga tertinggi itu berapa, misalnya dia pernah di harga 6.000 gitu kan, kemudian hari ini dia hanya 1.000 gitu kan. Berarti dengan kinerja yang bagus ini dan dia rutin bagi dividen gak pernah absen, dia punya track record sejarah di 6.000, berarti kan ada peluang dia untuk kembali ke harga tertingginya itu juga kan. Nah, kemudian kalau kita mau menganalisa betul-betul direksi dan komisaris terkait memang otak perusahaan itu di direksi dan komisaris kan, karena mereka yang mengatur semuanya gitu. Ya semuanya berfungsi bagus, karyawan, mulai karyawan, mau itu tukang pel, mau itu satpam, mau itu tukang parkir, itu semua berpengaruh kan kawan terhadap suatu kinerja perusahaan. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Tapi yang mengambil keputusan
kebijakan kan yang dipucuk-pucuk ini dia. Nah, kalau kita mau analisa apakah yang dipucuk-pucuk ini isi kepalanya bagus, berinovasi atau kreatif gitu kan, kita nggak bisa karena kita investor retail nggak punya akses terlalu besar untuk langsung ngobrol sama dirut atau komut gitu kan. Kita bukan investor besar gitu kan. Kalau investor besar ya dia punya company ya bisa aja datangnya ajak makan di restoran mana gitu kan. Kalau kita kan nggak bisa, kita kan investor retail. Kita hanya bisa modalan searching Google aja atau di YouTube gitu kan. Kayak mana sih orang ini gitu, pernah nggak terlibat kasus korupsi atau gimana gitu kan. Nah, ya udah itu aja kita searching, kalau nggak ada ya udah kita anggap aja lah aman. Yang jelas yang betul-betul fakta itu sama kita, perusahaan ini bagi dividen, labanya bertumbuh gitu kan. Nah itu indikasi yang sehat. Analisa keuangannya kan, laporannya asetnya lebih besar daripada liabilitasnya, aset lancarnya kalau bisa lebih besar daripada liabilitasnya, itu semua kita bisa analisa gitu. Nah kecuali tadi nganalisa orang jujur atau enggak itu susah gitu. Itu aja sih. Nah kalau udah beli perusahaan yang kayak gitu, sepengalaman saya kawan-kawan, kecil kali kemungkinannya untuk rugi gitu, kecil kali. Yang paling susah di sini adalah bukan persoalan menganalisa angka data gini. Yang paling susah itu adalah menahan psikologi kita gitu. Psikologi kita yang paling susah. Maka yang dibilang musuh kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Itu benar. Kenapa? Karena kalau misalnya harganya turun dalam tiba-tiba kan, tapi kita udah tahu ini, ya kita beli perusahaan yang bagus gitu kan, berdasarkan analisa kita dan kita udah yakin kan. Karena situasi yang bergejolak, informasi di media jelek semua, gini omongan orang, kita jadi takut gitu. Terakhir kita jadi jual, jadi apa? Cut loss gitu kan. Rupanya harga sahamnya 1 minggu kemudian naik pulih kan, deng. Misal kita, ya kan. Kemudian pada saat harganya naik, berita-berita pada misalnya asing lepas gini kan, kita jual gini. Ya udah kita jual. Rupanya harganya makin naik gitu kan. Misal. Jadi apa ya? Memang musuh terbesar investor retail itu adalah dirinya sendiri gitu. Karena ini kan soal psikologi juga gitu kan. Makanya Warren Buffett pernah bilang kan, saya nggak terlalu butuh orang yang IQ-nya 100 berapa dibilang, 160 atau berapa, kasih aja 30 sama orang lain kan, atau 130 kasih 30 sama orang lain. Karena memang dia tahu bahwasanya psikologi yang bermain di sini gitu, terkait kita sabar atau enggak gitu kan, kita tahan atau enggak melihat situasi gitu. Itu aja sih gitu. Itu yang susah, dan itu juga masih yang saya pelajari gitu kan. Kayak mana ini ya, Pegas udah untung sekian, jual atau enggak ya, karena belum kembali ke harga wajarnya sesuai yang dianalisa gitu kan. Jual enggak ya gitu, nanti kalau nggak jual untungnya hilang gitu kan, kalau dia turun lagi atau kalau dia makin naik gitu kan. Jadi apa ya, kita dipenuhi penyesalan gitu kan. Jadi intinya memang psikologi kita aja sih. Ya udah, kalau kita udah mau jual aja, dan kalau dia mau naik atau turun setelah itu ya udah nggak usah nyesal. Dan kalau kita mau jual, mau cut loss, udah jual aja. Mau dia naik mau siap itu atau enggak, jangan nyesal. Yang penting tadi data-datanya sudah kita analisa dengan jelas dan kita yakin sama analisa kita itu. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan pandangan sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar
kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.